Pemirsa, saat terjadi surplus beras, muncul praktik culas pengoplosan beras. Kementan menemukan 212 merek beras premium yang dioplos dengan beras kualitas rendah dan dijual dengan harga premium. Mengapa praktik curang ini terjadi? Apakah karena lemahnya pengawasan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Profesor Tajudin Badacut, pakar teknologi industri pertanian. Selamat malam, Prof. Tajudin. Selamat malam, Mbak Fitri. Apa kabar? Baik, Prof. Prof, Kementan ini menemukan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Ini tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab sehingga sampai bisa terjadi praktik curang seperti ini? Baik, pertama kalau mau diselesaikan persoalan ini harus ditelusuri sebabnya ya. Sebabnya adalah karena GKP itu mahal. Biaya produksi juga mahal, sehingga harga yang dihasilkan atau yang terbentuk untuk beras medium itu menjadi mahal. Nah, yang pertama itu harus dihitung ulang ya, harga eceran tertinggi. Nah, dalam konteks tadi pengoplosan, oplos itu kan pencampuran yang menurunkan mutu atau menambahkan senyawa bahan lain yang berakibat pada pengurangan mutu disebut dengan oplosan. Oplos itu mencampur yang menurunkan mutu. Ya, kalau mencampur memperbaiki mutu, ya beras campuran atau ditambahkan untuk memperbaiki rasa itu beras lain lagi ya, itu tidak termasuk. Jadi saya kira pelaku semua siapa yang bertanggung jawab semua, mulai dari para pelaku tentunya industri beras, pedagang beras dan seterusnya itu terlibat dalam rantai yang panjang. Nah, pengawasan pemerintah pun saya kira masih kurang ya. Harusnya diawasi dari hulu sampai dengan hilir secara terus-menerus karena itu kan melibatkan kebutuhan masyarakat banyak ya, sehingga harus diawasi dengan ketat. Nah, ini karena baru kejadian secara masif sekarang sebagaimana tadi Pak Menteri mengatakan, maka dari sini ke depan kita lakukan pengawasan, kemudian juga perbaikan ketataniagaan beras secara baik dari hulu sampai hilir. Semua pelaku di setiap rantai itu harus memahami bahwa beras adalah bahan pangan pokok semua. Apabila dilakukan kecurangan dalam tanda kutip tadi oplosan, maka akan merugikan sepanjang rantai itu kecuali pelaku-pelaku yang culas untuk menurunkan mutu dengan menambah beras kualitas rendah tapi diklaim sebagai beras premium. Nah, oleh karena itu saran saya sih perbaiki tata niaga mulai penetapan HIT yang saya kira rasional, kemudian juga pengawasan yang ketat. Saya kira gitu Mbak Fitri. Oke, nah Prof, ini fenomena beras oplosan seperti ini menjadi gambaran apa terkait kondisi pangan dalam hal ini beras? Nah, memang ini sangat merisaukan ya, karena ketika kita surplus beras, ya kita bergembira dan berbahagia surplus walaupun baru 1 tahun ya, karena disebut dengan sembada dan surplus itu paling tidak 5 tahun berturut-turut ya. Tetapi ini sangat mengkhawatirkan justru ketika beras kita cukup justru terjadi kecurangan. Nah, itu harus kita telusuri sebabnya apa. Kalau menurut saya sih diawali dari penetapan GKP harga gabah kering panen yang 6.500, bahkan sekarang di beberapa daerah sudah 9.000. Dan itu kalau diolah menjadi beras medium kan harganya harga pokok produksinya itu kira-kira 12 ribuan lah ya. Ada yang sebelah tergantung kadar airnya. Nah, karena itu menurut hemat saya ini perlu ditata ulang ya dari hulu sampai hilir. Saya kira sudah wajarnya kita mensejahterakan petani melalui peningkatan harga harga pembelian pemerintah ya, khususnya untuk gabah kering panen. Karena dengan itulah petani mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Tetapi kan hilirnya pun harus ditata ulang gitu ya. Karena akan terjadi kenaikan harga beras di pasaran sudah pasti karena bahan bakunya naik, maka harga pokok produksi naik ditambah margin hasilnya akan bertambah. Nah, sehingga pemerintah sekarang fokus di pengawasan dan mensubsidi mereka yang terkena dampak. Sehingga pasar tetap jalan, tetapi orang-orang yang di bawah garis kemampuan membeli beras akibat kenaikan harga juga dikelola. Saya kira itu Mbak, tidak bisa selesaikan satu sisi saja. Bahwa tadi Pak Menteri mengatakan yang pelaku yang curang harus dihukum, ya itu tentu saja. Itu kan itu adalah kaidah logis ya, siapa yang melanggar harus datang. Tapi lebih dari situ harus diperbaiki juga tata niaga beras, termasuk di situ ya mulai dari awal sampai akhir mutu dan harga harus disetarakan.
Saya kira Oke. begitu Mbak Fitri. Catatan Anda soal rantai pasok terutama distribusi dalam penjualan beras di tingkat konsumen selama ini seperti apa, Prof? Ya, kalau rantainya kan panjang sekali ya, dari petani, kemudian pedagang pengumpul ya, sampai kemudian beberapa tahap lagi sampai ke pabrik, dari pabrik ke distributor, dan panjang terus ya. Nah, harusnya ini ditata dengan baik ya, sehingga lebih pendek tata niaganya. Keterlibatan Bulog, saya kira sudah saatnya diperbesar ya. Saya menyarankan Bulog itu harus punya volume bisnis pemerintah, mewakili pemerintah setidaknya 20% dari konsumsi. Dan stoknya diperlakukan secara bukan lagi iron stock atau dynamic stock, tapi mobile stock ya. Jadi stok pemerintah yang di tangan Bulog ditaruhnya di pasar sehingga harga itu menjadi harga acuan. Jadi menjadi harga acuan, referensi price juga menjadi price leader gitu ya sehingga kecurangan-kecurangan bisa dikendalikan. Nah, karena itu menurut hemat saya penataan ini harus dengan melibatkan intervensi pemerintah di pasar ya. Selain kebijakan tentu saja Pak Menteri sudah mengeluarkan banyak sekali kebijakan di hulu pupuk segala macam ya, di hilir harga pembelian pemerintah sudah bagus, tetapi juga di pasar itu harus juga diperbaiki dengan melibatkan Bulog secara aktif di pasar ya, bukan menyimpan beras di gudang. Sekarang stok pemerintah itu hampir 4 juta ton, tapi dampaknya terhadap pengendalian harga kan tidak nyata ya. Menunggu dulu operasi pasar. Seharusnya kalau 4 juta ton beras itu ada di pasar dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu harganya harus rasional ya. Kalau enggak nanti kan subsidi dari pemerintah semakin tinggi, maka harga itu akan stabil. Saya kira begitu Mbak Fitri. Baik, Prof, untuk meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat sendiri terkait beras oplosan, seperti apa sebetulnya ciri-ciri beras oplosan yang mungkin bisa dikenali secara kasat mata oleh masyarakat? Ya, secara kasat mata, yang pertama tentu dari warna ya, kemudian dari bau, dari tekstur ya. Jadi kalau kita melihat warna agak berbeda, lebih putih atau tidak putih, tidak merata atau merata ya. Kemudian butirannya tidak seragam. Nah, kemudian kalau dicuci misalnya ada yang mengambang ya, karena kalau non beras yang ditambahkan itu akan dapat dideteksi. Kemudian setelah dimasak bau, mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan itu. Tapi kalau yang dicampur tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri adalah beras premium, beras medium diklaim sebagai premium, itu mungkin agak sulit ya, kecuali kita harus dengan teliti bahwa kalau banyak menirnya misalnya ada menir di situ, maka itu adalah beras medium karena salah satu syarat beras premium kan menirnya tidak ada, atau saya lupa persis, nanti bisa dilihat di SNI-nya. Dan tidak boleh ada beras berwarna kan, kalau dia ada yang warna macam-macam, ada hijau, kusam, hitam segala macam, berarti bukan beras premium. Secara fisik kalau membedakan premium dengan medium sangat mudah. Tapi kalau disebut dengan oplosan kan bukan hanya beras dengan beras, bisa juga beras dengan bahan tambahan lain atau bahan lain yang mungkin sulit dibedakan secara kasat mata. Itu ketika dicuci mungkin berat jenisnya biasanya berbeda, yang satu mengambang, yang satu tenggelam, sudah masak, kemudian teksturnya juga berbeda ya, sehingga sering sekali itu tidak sama dengan kebiasaan. Jadi saran saya kepada masyarakat, apabila menanak nasi atau beli beras dicuci ada hal-hal yang berbeda dari kebiasaan, setelah ditanak juga ada aroma atau flavor yang tidak biasanya, kemudian teksturnya tidak seperti biasanya, maka sebaiknya harus waspada. Nah, dalam konteks ini saya kira pemerintah harus membuat tempat-tempat pelaporan tuh ya, dan tidak bisa juga diklaim sepintas ini adalah oplosan gitu ya, tanpa ada ahli yang melihat. Mungkin ada di pusat badan-badan pangan daerah membuka pelayanan ini palsu atau tidak palsu, ini oplosan atau tidak oplosan, premium satu atau medium misalnya. Saya kira seperti itu Mbak Fitri ya, kita harus masyarakat perlu waspada karena kalau hanya dicampur premium medium diklaim sebagai premium, tentu dampak kesehatannya tidak nyata ya. Tetapi kalau oplosan dalam arti mencampur dengan bahan lain, maka dampak kesehatannya jauh lebih serius. Saya kira gitu Mbak. Baik, Prof, kita harapkan pemerintah bisa menindak tegas dan menangani kasus beras oplosan ini sehingga kemudian menimbulkan efek jera dan masyarakat juga harus lebih waspada. Terima kasih Prof telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.